melanjutkan acara, kita memasuki ibadah singkat dalam pembukaan kelas katekisasi CD tahun ajaran 2022 sampai dengan 2023. Untuk itu mari kita mempersiapkan diri kita masing-masing dengan saat teduh. Baiklah, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 352, 1 dan 4. Aku milikmu, Yesus Tuhan. Aku milikmu. Kita mulai. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Dalam dunia tak seutuhnya ku pahami kasih-Mu. Sukacita pun barulah lengkap bila ku di rumah-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas persekutuan ibadah yang sudah kami ikuti tadi pagi, khususnya dalam menerima kebenaran firman-Mu. Dan saat ini juga kami boleh bersekutu sebagian dari jemaat-Mu bersama dengan orang tua dan anak-anak yang telah komit untuk mengikuti pelajaran katekisasi tahun 2022 hingga 2023 mendatang ini. Bersama dengan Bapak Pendeta dan guru jemaat dan para hamba-hamba-Mu Tuhan, bahkan guru-guru yang akan mengajar kepada anak-anak kami ini. Kami mau mendengarkan Tuhan segala sesuatu persiapan-persiapan yang penting kami hadapi, khususnya anak-anak kami ini sebagai katekisan, di mana mereka akan belajar sepanjang setahun ini, di samping mengikuti pelajaran mereka masing-masing di sekolahnya. Tentulah mereka harus memiliki hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Dan lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta kami, mereka akan diberikan berita sukacita untuk tahu bagaimana membagi waktunya dengan baik sepanjang mengikuti pelajaran katekisasi ini. Dan tidak hanya peran mereka Tuhan, peran orang tua juga sangat dibutuhkan untuk memandu, untuk melihat, mengawasi, dan ikut juga mungkin menunggu mereka sepanjang pengajaran di gereja ini. Biarlah Tuhan juga memberi hati yang senantiasa dipenuhi sukacita dan rasa syukur bagi orang tua di dalam menghantarkan anak-anak mereka setiap minggu belajar katekisasi di tempat ini. Bagi seluruh pengajar juga Tuhan, mari Kau tambah-tambahkan hikmat, akal budi, kearifan di dalam menyampaikan pengajaran setiap minggu dari berbagai-bagai pengajar dan juga dari berbagai Bapak Pendeta, bahkan Ibu Pendeta yang dari luar juga.
Kiranya semua rangkaian dari acara hari ini Tuhan, yang akan kami dengar baik kata sambutan dari orang tua, bapak dan ibu, maupun dari anak katekisan sendiri, dari seorang perempuan dan juga laki, akan kiranya melengkapi semua rangkaian acara yang akan kami jalankan pada saat ini. Kami serahkan seluruh waktu kami berada di sini ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar Roh-Mu yang hadir di dalam hati kami masing-masing memimpin kami, menuntun kami, untuk kami dapat mengikutinya di dalam ketaatan dan di dalam keteduhan hati. Dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Mari kita angkat pujian lagi dari Kidung Jemaat 252, Batu Penjuru Gereja. Gereja, kita mulai. Gereja takkan punah selama-lamanya, dibimbing Tuhan, diberat kasih-Nya, ditantang pengkhianat dan dalam musuhnya, bertahanlah jemaat dan jaya mulia. Gereja yang di sorga dan yang di dunia, bersatu dalam Tuhan, bertiga yang esa, yang Tuhan beri anugerah supaya kami pun Engkau tempatkan juga kekal di rumah-Mu. Kami beri tempat dan kesempatan bagi Bapak Alamsyah Situmea, bukan? Pendeta dulu. Kata sambutan pendeta dulu ya, sebelumnya ya. Sebelumnya baik kata sambutan dari Bapak Pendeta dan nanti dilanjutkan oleh guru jemaat dan PH. Terima kasih, silakan. Shalom. Shalom. Shalom anak-anak kami. Enggak kedengaran. Shalom anak-anak kami. Shalom. Ya. Jadi dari dulu saya mengajar katekisasi dan tidak pernah tidak terlibat dengan orang tua, karena seperti ini. Sederhananya, apa yang kita pelajari itu menjadi perbuatan. Maka kepada orang tua nanti saya juga akan menanya apakah sudah ada perubahan atau sikap dari anak kita. Misalnya saya memberikan pelajaran tentang kebersihan misalnya, nah, nanti akan saya tanya apakah si contohnya siapa ya, tanyalah si Benito, mana si Benito, nah ya Benito, apakah Benito itu udah bisa membersihkan tempat tidurnya sendiri. Nah gitu kan. Jadi kalau datang bapak atau mama, bantal gulingnya pun di atas lemari, nah, saking berantakan. Nah, jadi seperti itu. Jadi belajar katekisasi itu belajar untuk apa? Itu nikmat. Nah, artinya beda dengan sekolah. Sekolah dipaksa untuk ini berpikir matematika ini semua enggak. Jadi firman itu harus melekat di hati, bukan di otak. Nah, misalnya kita belajar kasih Kristus itu melekat di hati. Nah, berarti kalian sendiri pun kalau belum ada saling memiliki persekutuan, gagal kita untuk katekisasi kan. Makanya mana bisa nanti egois ya. Jadi saya selalu bertanya, coba sebutkan semua nama kawan. Ini kan mudah. Nah, itu contoh belajar tentang nanti. Coba di Medan 40 orang atau 50 orang
dan semua mereka hafal. Nah, itulah satu persekutuan, saling mengenal. Jadi nggak bisa cuek-cuek. Ya kalau cuek-cuek, wah gagal kita nih. Jadi bukan karena tidak tahu firman Tuhan membuat gagal ya, tapi tidak mempraktekkannya. Itulah kegagalan. Jadi jangan merasa nanti akan ada ujian, akan enggak. Ujian itu sebenarnya ada dalam hatimu semua. Dan hatimu akan bertanya, sudahkah kau kerjakan firman ini? Nah, gitu. Jadi itulah. Jadi orang tua pun mari mendukung anak-anak kita. Kadang orang tua juga mau melibatkan anak-anak kita di dalam keinginannya untuk malas atau jangan. Atau orang tua membawa kesempatan dia belajar justru dibawa ke tempat lain. Di situ lama nggak ada acara ini. Nah, waktu kita kan terbatas. Nah, jadi semua orang tua menahan diri lah dulu 1 tahun ini. Jangan membawa anak-anak kita. Kita dukung lah di sini. Karena selain ini nggak ada lagi kesempatan mereka. Jadi anak-anak kami, saya juga belajar siri dulu. Jadi nggak usah ada pertanyaan, kenapa harus belajar siri? Berjemaat pun belajar siri dulu. Orang tua kita pun seperti itu, opung kita pun belajar siri dulu. Dan itulah membuat kita menjadi murid Yesus yang setia. Jadi tujuan kita satu dan tidak ada lainnya, menjadi pengikut Yesus yang setia. Jadi adapun ajaran-ajaran tentang Yesus luar sana, hati-hati ya. Di sini kita belajar. Dan pelajaran kita lah untuk menjawab nantinya ajaran-ajaran luar sana. Karena ada banyak ajaran sana, buku-buku gratis. Rupanya itu saksi Jehovah. Jangan tergiur ya, buku gratis, baca semua. Akhirnya terpengaruh, mulai bertanya, Pak Pendeta, memang Yesus itu adalah Tuhan? Nah, memang orang itu nggak mengaku Yesus itu Tuhan. Jadi jangan tergiur ya, itu hati-hati. Jadi di sini kita belajar. Jadi sungguh-sungguh nanti ya, tujuan kita hanya satu, supaya menjadi pengikut Yesus yang setia. Mau kalian menghafal semua ayat itu, puji Tuhan. Tapi jangan lupa pengikut Yesus yang setia. Sebagian bisa dihafal, nggak apa-apa. Tapi harus mengikut Yesus yang setia. Karena malu kita ya, semua ayat Alkitab tahu, rupanya jadi mualaf. Juara 1 kategorisasi, tapi mualaf. Coba itu apa? Ya kan? Tapi ciri murid Yesus yang setia itu memang belajar bagaimana Yesus dalam kehidupannya. Itu yang dikerjakan. Kalau Yesus katakan mengampuni, ya jangan musuh-musuhan kalian kan, nggak bisa itu. Nah, jadi udah bisa digambarkan sekarang tujuan kita ya. Jadi kita nanti belajar, relax, nggak ada di belajar di gereja nanti kalian tergabung. Yesus pun gereja, pakaian Yesus pun nggak bagus-bagus amat kan. Duduk di rumah. Nah, kita pun nanti seperti itu. Duduk dari mana? Nah, baru yang kedua, aksi sosial. Siapa yang pernah membersihkan gereja ini? Nah, ini kan. Nah, di sini kita nanti membersihkan gereja kita ya. Taman, gitu. Jadi karena ini rumah Tuhan kan, coba. Kalau kalian bertamu ke rumah seseorang, kalian juga menjaga kebersihan rumah itu. Yang punya rumah pun senang. Tapi kalau kalian bertamu ke rumah orang, kalian kotori, pasti dong, jangan lagi datang ke sini. Nah, dibilangnya. Jadi kita nanti sekecil apapun kita berbuat di rumah Tuhan, Tuhan melihat itu. Jadi kita nanti ada aksi sosialnya, gitu ya. Jadi bukan kerja keras, jangan pikir, harus kerja keras nanti, 2 kali kerja ini mau kayak bersihkan. Bukan, nanti harus ada aksi kita. Nah, jadi di sela-sela pelajaran kita nanti kita pun retreat. Nah, memang seperti itu karena beda situasi di sini dan situasi kita nanti
diasingkan di satu tempat. Nah, terasa itu persekutuan. Nah, nanti akan kita rasakan. Jadi itulah harapan kami kepada orang tua semua untuk mengikuti anak-anak kita dan anak-anak kami jangan suka absen. Nah, karena kita menyakiti Tuhan kan, kalau waktunya sudah belajar tapi kita nggak mau mungkin karena malas. Tak boleh ya. Harus semangat ya, semangat semua ya anak-anak kami ya. Nah, jadi itulah dulu dari saya sendiri. Baik, dilanjutkan lagi dari kata sambutan dari Bapak Kunchana. Terima kasih Orang tua. ya kami Sama. hormati dan kasih para orang tua dan anak-anak kategorisasi periode 2022-2023 ya. Ini tertulis 8, ada 9 ya? Ada 9 baru mendaftar hari ini. Oh iya. Jadi baik. Belum sempat. Seperti disampaikan oleh pemerintah tadi, ya menjadi pengikut yang setia ya. Jadi kita nanti santai-santai saja, serius tapi santai ya, tidak usah tegang-tegang ya. Jadi apa namanya, anak-anak kami, kalian sudah memasuki jenjang apa namanya ya, dari remaja menjadi dewasa, gitu ya. Jadi itu persiapan kalian lah pada masa kategorisasi ini untuk bagaimana kalian bisa menjadi jemaat penuh nantinya, ya, mengaku iman percaya kalian itu ujungnya. Tetapi sebenarnya seperti yang disampaikan oleh pendeta tadi, tanyakan hatimu, apakah kamu sudah sungguh-sungguh ya setia. Kalau enggak, ya minta lagi sama pendeta. Saya belum mengerti Pak Pendeta, saya belum mengerti ya kan tentang Tritunggal, sampai betul-betul kalian itu menyadari bahwa kalian adalah pengikut Tuhan Yesus Kristus ya. Dan juga satu hal lagi, tetaplah setia juga kepada kami ya. Jadi jangan nanti misalnya ini ada 9, tapi nanti yang melanjutkan jadi PP, jadi ya kan jemaat di sini ternyata 1, 2, kecuali kalau sekolah ya lain lah. Tapi kalau masih di Jakarta ini, nah ingatlah bahwa orang tua kita juga, opung kita juga ada di sini. Gereja ini besar, ya, dari lantai 1 sampai lantai 4, megah. Tapi siapa pengurusnya? Siapa yang menjadi jemaatnya? Ya kan? Kalau enggak kalian ini juga, ya. Jadi itu menjadi beban kita bersama ke depan. Tapi yang penting sekarang adalah kalian itu bisa mempersiapkan diri menjadi pengikut Kristus yang setia, militan, ya, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan saya hari ini untuk selama-lamanya. Saya kira itu, dan mohon juga dukungan dari semua orang tua terhadap anak kita. Memang kadang-kadang mungkin agak lama pulangnya, ya, orang tua mungkin komplain dan sebagainya. Ya, ini mungkin mohon apa namanya pengertiannya, ya. Tapi mudah-mudahan kita juga pahamlah dari guru-guru ataupun lagi dari orang pendeta mungkin terkait dengan waktu ini. Ya, memang biasanya kalau jam segini sudah pulang kan, sudah makan sama-sama dengan keluarga di tempat mana gitu ya. Tapi untuk sekarang setahun ini ya, kita masuk jam 12, biasanya itu apa? Jam setengah 1 lah ya, sampai jam setengah 2 kalau lebih. Jadi ada 1 jam kalau lebih, ya. Meskipun kalau misalnya kalau temanya menarik, misalnya mungkin bisa lebih lagi ya. Tapi yang jelas bagaimana kita bisa mencurahkan hati dan pikiran kita untuk bertumbuh ya dalam iman. Ini bukan persyaratan semata-mata, bukan persyaratan ya. Nah, ini banyak salah kaprah juga anak-anak. Nah, ini kayaknya persyaratan untuk jenjang lebih dewasa, bukan seperti itu sebenarnya, bukan. Tapi ini lebih memahami, kan kalian sudah
baptis ya, semua kan? Nah, kalau baptis kan belum tahu tentang iman, ya kan? Terus sekolah minggu. Nah sekarang lah kalian sudah tahu nanti tentang iman itu. Jadi memang percaya bisa kalian lakukan. Dan nanti sudah itu ikut perjamuan kudus, jadi jemaat dewasa, sama seperti Papa dan Mama, sama seperti penegak hukum juga, sama dengan seperti kami juga, ya. Jadi itulah nanti harapan kami supaya kalian juga sabar, tekun, dan tidak absen ya dalam kategorisasi. Saya kira itu dari kami mewakili PHJ. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dilanjutkan dengan PHJ dari gereja kita. Sudah ya? Oke. Baik, kita memasuki kata sambutan mewakili orang tua dan katekisan. Kami undang Bapak Awarsyah Maya. Shalom. Halo. Mohon izin saya mewakili dari orang tua. Puji Tuhan hari ini kita bisa berkumpul di rumah di gereja kita, dan puji Tuhan kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka akan memulai proses pengajaran katekisasi. Amang Inang Pendeta, Amang Guru Jemaat Sintua, kami menyerahkan anak-anak kami ini agar dalam 1 tahun ini diberikan pengajaran supaya anak-anak kami ini bisa semakin dewasa, bertumbuh, dan semakin kuat dalam iman mereka dalam mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Semoga Tuhan senantiasa memberkati setiap proses pengajaran mulai dari awal sampai akhirnya mereka nanti bisa lulus dalam ujiannya, dan kami mendoakan semoga Amang Inang Pendeta, Amang Guru Jemaat, PHJ, dan seluruh Sintua yang terlibat dalam proses pengajaran ini semakin diberikan kesehatan dan diberkati Tuhan dalam setiap pelayanan dimanapun berada. Demikianlah dari kami sambutan dari orang tua. Terima kasih. Lanjutkan lagi dari seorang Ibu Ika. Ya. Shalom semua. Shalom. Pertama-tama kami mengucapkan syukur karena atas berkatnya kita semua boleh berkumpul di sini. Tidak terasa ini adalah kesempatan bagi kami untuk mengantarkan anak-anak kami ikut kelas katekisasi. Kami sadar perjalanan mereka masih panjang. Mereka akan hidup mandiri, hidup sendiri, dan tentunya mereka harus punya fondasi yang kuat. Seperti kata pendeta bilang, kalau misalnya banyak sekali tantangan di luar, banyak sekali jalan menuju kesesatan, sehingga kami ingin anak-anak kami tetap berada dalam jalan yang benar, tidak sekedar menghafal apa yang ada di dalam Alkitab, tapi betul-betul mengimani apa yang telah mereka pelajari di sekolah minggu ini. Saya juga dulu ingat waktu saya SMA juga ikut kelas katekisasi di gedung ini juga. Jadi anak-anak memang ada masa saya begitu merasa terbebani. Aduh, besok pulangan saya ada 2, gimana ini, semacam itu. Tapi semua itu akhirnya bisa dilalui dan jika pada masa ini rasa keterpanggilan mungkin akan bertambah seiring dengan kelas katekisasi selama setahun ini. Jadi buat anak-anak
Jangan anggap ini sebagai beban. Ini toh cuma seminggu sekali. Justru kalian harusnya semangat. Kalian akan bersama-sama dengan kami di gereja, mengikuti perjamuan kudus dan mungkin ikut dalam pelayanan apapun yang kalian mau nanti. Jadi terima kasih buat Bapak Pendeta, buat Bapak Guru Jemaat, Bapak Penatua, dan juga tidak lupa oknum oknum pendeta untuk mau memberikan pengajaran kepada anak-anak kami. Kami sadar kami juga kurang pengetahuan untuk mengajarkan mereka. Terima kasih untuk semuanya, dan juga buat orang tua ya kita akan bersama-sama setahun ini sejam lebih di bawah atau mungkin gimana ya sudahlah ya. Nongkrong bareng. Oh, makan bareng. Ya itu saja dari saya. Tuhan memberkati. Ya. Mari kita dengarkan juga sambutan dari anak-anak kita yang diwakili oleh Yure dari perempuan ya. Ayo, enak. Yure dulu, ya. Shalom, selamat siang. Selamat siang, shalom kakak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya sebagai perwakilan katekisan sangat bersyukur karena di hari yang cerah ini kita semua dapat berkumpul di sini. Tidak terasa ya, saya dan teman-teman akhirnya mengikuti kelas katekisasi setelah sekian lama belajar di sekolah minggu. Semoga dengan mengikuti kelas katekisasi ini kami dapat menambah ilmu baru, menambah pengalaman, dan kami dapat merasakan suka dan duka dengan teman-teman kami serta para pengajar. Mohon dukungannya ya semua. Terima kasih. Semangat. Dengan Benito dari Salam. Yang pertama kami ingin mengucap syukur kami sudah berkumpul di sini bersama untuk melakukan pembukaan kelas katekisasi. Singkat saja, kami semua para katekisan sangat senang dapat diberi kesempatan ini untuk dapat mengikuti kegiatan katekisasi ini. Semoga kami semua dapat mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir dengan bijak dan serius. Dan semoga dari setiap pertemuan ini ada perkembangan yang baik dari setiap diri kita secara spiritual dan yang lain-lain, sehingga dapat menghasilkan anak-anak Tuhan Yesus yang baik. Kami berharap untuk mendapatkan dukungan dari setiap orang tua kami masing-masing dan juga orang tua para katekisan yang lain. Sekian saja, terima kasih. Jangan ya, oke. Kita akan melanjutkan beberapa sambutan dari seksi pembina. Bukan bapak. Baiklah, shalom buat kita semua. Shalom. Dan juga adik kami anak katekisan yang mengikuti pengajaran katekisasi di periode hari 2022-2023. Pertama-tama saya ucapkan pada adik-adik semua selamat datang dan selamat bergabung di kelas yang baru. Saya dengan sukacita dan senang hati menyambut kalian. Saya sebagai koordinator untuk katekisasi ini yang bertugas nanti untuk sebagai mengkoordinasikan semua pengajaran dari awal hingga akhir. Jadi kalau kalian nanti butuh sesuatu atau ada hal yang kurang jelas misalnya whatever lah, kalian boleh langsung berkomunikasi dengan saya baik saat ketemu maupun di grup ya. Grup kalian saya sudah buat, jadi kalian juga bisa japri saya atau di grup, terserah. Jadi seperti kata Pak Pendeta tadi dan juga Pak Gubernur, kita nggak usah tegar ya,
kita relax tapi tetap fokus ya. Jadi bedanya apa ya? Beda-beda tipis. Jadi namun kalau kami juga seperti kalian juga mengikuti pelajaran sekolah, tentu ada materi dan ada juga tata tertib. Demikian juga di katekisasi ini dan juga ada peraturan yang harus kalian taati. Salah satunya yang dibilang oleh Amal tadi dan juga Usunah yang sering-sering absen. Ya, karena kenapa? Setiap kita pertemuan selalu topik yang baru. Jadi kalau kalian satu kali aja absen, kalian sudah miss satu topik dan tidak ada pengulangan. Dan guru pengajarnya juga beda-beda. Jadi kami harap kalian harus selalu hadir. Nanti setelah ini akan saya jelaskan detail pelaksanaannya dan juga jangan sampai seperti pengalaman yang sebelumnya ya. Ada sih satu anak dia terlalu mudah untuk aman saya nggak bisa ikut katekisasi hari ini karena ada ngumpul keluarga, ada ulang tahun dan lain sebagainya. Jadi ya saya kurang suka cita mendengar alasan itu ya. Saya harap untuk di periode yang baru ini kalian bijak lah ya. Jadi kalian seperti yang diingat tadi cuma seminggu satu kali dan kalian manfaatkanlah waktu pengajaran ini karena pasti banyak hal yang baru yang kalian dapatkan. Namun memang itu semua fokus dari pengajaran ini memang seperti yang diucapkan oleh Pak tadi, agar kalian mengenal Yesus dan menerima Dia sebagai Juru Selamat dan setia sampai selama-lamanya. Ya, namanya itulah fokus kita. Jadi teori-teori yang akan kita pelajari adalah teori yang mendukung, namun itulah fokus kita. Jadi kami juga memohon dukungan dari para orang tua sekalian. Tolong kalau misalkan ada acara di rumah yang masih bisa disesuaikan, misalkan ya ada ulang tahun, mungkin kan bisa aja dirayakan setelah selesai acara konten ya, atau ada acara misalkan seperti yang lalu bulan marga gitu lah. Hubungannya lah ada di bulan marga gitu ya. Jadi tolong juga orang tua kami mohon bersama dan bijak agar tidak mau juga asal mengetahui kemauan daripada anak sendiri atau bahkan orang tuanya yang malah mengajak gitu ya. Jadi kita kerjasamalah, sukses tidaknya pelajaran ini tergantung daripada dukungan daripada orang tua sekalian. Jadi itulah kata sambutan dari saya sebagai koordinator. Setelah nanti bagi selesai, saya akan menjelaskan dari teknis ini. Terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati. Baik, kita akan melanjutkan. Itu sudah selesai tadi yang itu ya, nomor 7 ya. Masih ada pengajar dari pengajar lain ya. Ada pengajar lagi yang mau Pak Chef kali ini perlu nih Pak Chef nih. Dia sebagai guru pengajar iya. dan juga yang menyapa pembina PP. Perlu banget. Mari kita minta sedikit kepada Pak Chef. Paniroy. Paniroy ya emang. Iya. Kalau mau izin saya buka, nggak boleh. Shalom untuk kita semua, terutama anak-anak yang hadir hari ini. Some of you saya sudah kenal, beberapa saya belum kenal. Tadi kita sudah mendengar pesan dari orang tua, juga mungkin tadi dari Pak Pendeta, dari Pak Pendeta. Kita akan bersama-sama ke depan. Jadi tidak kalian sendiri, kita semua nih.
kita semua mendukung menjadi saksi dari apa yang akan kita pelajari bersama-sama ke depan. Mungkin tadi juga sudah disinggung, jangan kaku ya, lose yourself. Saya tidak tahu, tadi mungkin udah dibilangin jangan kaku, tapi kulit kayaknya masih atau kayaknya di belakang orang melihat ini ya. So nyantai aja, kita berlakulah kalian seperti pemuda ya, pemuda jangan jadi kayak seksi pria atau pria gitu, nyantai aja. Juga mohon izin juga untuk Amelina, biasanya saya punya satu sesi dengan mereka, mau curcol apa, tapi dalam konteks saya tidak akan buka ke siapa-siapa, paling dengan pendeta diskusi. Jadi efektif juga, saya bisa lebih mengenal mereka, apa kemauannya tanpa takut nanti kasih tahu ya kemauan saya, enggak, nyantai aja. Kalau mau diskusi ya, diskusi. Ini siapa namanya? Moses. Wow, saya baru lihat Moses. Sama sebelahnya. Moses lagi bang. What's your name? Oh, Graciela. Ya tuh. Segar-segar nih. Anugerah. Ini kenal nih. Dia kenal nih. Ini kita mengenal. Tapi kalian juga harus mengenal satu dengan yang lain ya. Harus ada korps kebersamaan. Jadi kita ini bukan hanya belajar ini saja. Bukan mau bedah isi-isi, enggak. Kita belajar bersekutu. Kalau tadi dengar Pak Pendeta bilang, ini bisa dipelajari, di rumah juga bisa pelajari. Tapi kalau bersekutu, itu memang harus ketemu, harus ngobrol, jadi kompak. Sampai nanti tua, aku bareng dengan dia waktu kateknya, terus anak-anak kalian juga akan mengenal. Jadi ada keterlanjutan itu, ya. Jadi jangan kaku-kaku gitu satu dengan yang lain, harus ngobrol. Nanti ada satu sesi kita ngobrol apa permasalahan di antara kalian, kenal nggak siapa kalian gitu. Jangan sampai orang tua teman kalian ini kalian nggak tahu sama sekali, nggak kenalin, padahal satu gereja loh kita, ya kan? Ya, jadi welcome to the club lah kita bikin kata orang-orang. Welcome to the club, kata kita. Ini yang saya sudah kenal, Niko yang jago main ini. Keluarkan potensi kalian. Ya, potensi kalian keluar. Itu Putra Japat Tambunan, yang bapaknya tentara. Kenal nggak bapaknya siapa? Itu yang di belakang. Kenal nggak yang paling ganteng, bapak yang paling keras gitu. Nanti mengenal juga orang tua ya, kenali orang tuanya. Jadi kalau kalian berpapasan dengan orang tuanya, di GKP itu ada satu ini ya, ini juga saya pelajari. Ada satu style yang harus kami turunkan, ada 3S. Ini saya belajar di Bapak Pendeta Ayu, Jan Sihar Aritona. 3S, senyum, sapa, salam. Jadi kalau ketemu orang tua ini jangan senyum aja. Selamat pagi nak, selamat pagi aman. Kalau sempat ya salam. Jangan jalan aja gini. Nanti kami jadi nggak kenal. Kami juga pengen mengenal kalian gitu loh. Pengen dekat juga dengan kalian. Beri alasan kami untuk dekat, beri alasan kami untuk satu sama lain mengenal. Ingat ya, apa tadi 3S? Senyum, apa, salam. Kita ngomong sekali lagi. 1, 2, 3. Senyum, apa, salam. Tapi saya nggak lihat senyum. Coba dibuka sebentar. Coba dibuka maskernya sebentar. Ada nggak senyumnya? Nah, merengut itu bukan senyum. Oke, nanti ketemu senyum itu walaupun pakai masker di mata kita kelihatan. Ya, kira-kira kelihatan. Padahal pakai masker. Ini selalu jadi penyemangat bagi kita soal kreasi. Itu juga itu. Dan kalian semua, saya yakin kalian menjadi penyemangat orang tua kalian semua yang ada di sini. So this is not about them, this is about all you guys. Terima kasih, dengan Tuhan berkati. Baik, sebelum kita mendengarkan renungan dari Pendeta, ada lagi? Tadi sedang menyinggung, jadi kita adakan perkenalan dulu ya. Jadi mulai dari Jonathan, nanti Jonathan memperkenalkan diri, orang tua berdiri juga, Bapak Ibu, mungkin seterusnya. Silakan mulai.
mulai dari kelihatan sampai Hai Jonathan. Hai, Jonathan. Ini rokok orang tua ya. Salam kenal. Oke. Mohon bimbingannya. bilangnya gini, nama saya siapa, orang tua saya ini, kemudian saya saat ini masih sekolah di mana, gitu ya, kelas ya, kelas apa gitu ya, kelas 1. Shalom semuanya. Shalom. Kenalkan, nama saya Gracia Rarita Teresia. Ini orang tua saya. Nah, dipanggilnya apa? Dipanggilnya siapa? Maria Sinaga. Dipanggilnya apa? Maria. Saya. Panggil Ya, Maria. bisa kita nama-namanya. Orang tua saya panggil aja. Siap. Oke. Terima Saya sekolah di SMKN 34. Jurusan Teknik Mesin. Kelas 10. Jadi kalau mau buka baut atau lakukan sendiri. Baru belajar. Lakukan sendiri ya, jangan minta tolong orang laki-laki. Belajar. Ya, silakan. Dulunya Moses. Nama saya Moses Anugrah Syaman Situmorang, jadi panggil Moses. Ini mama saya. Siapa? Gampang mau Bu apa? Mama siapa? Moses Yana Sinaga. Oke, ya Moses. Papa nggak ikut? Papa lagi di rumah habis dari luar kota. Oh. Terus Sekolah di mana? sekolah di mana? Saya sekolah di SMAN 22 Jakarta, kelas 12. Makasih. Nak. Halo semuanya, nama saya Rasido Anugrah Filippo Situmeang, bisa panggil Anugrah. Ini juga ini orang tua saya, Bapak Alam Setia dan Ibu Mira Dewi Tanggap. Saya sekolahnya di SMA Negeri 2 Cilengsi dan saya kelas 11. Satu sektor Cibubur. Kita tuanya. Cibubur. Welcome to the gang. Kayaknya kan Berdua aja berdiri sekeluarga. Langsung ya. Sekalian. Langsung sekalian. Sekalian. Amang tuanya kenalin juga. Shalom, nama saya Rizal Sundang Gresa Silitonga. Ini orang tua saya, mama saya. Siapa? Siapa? Ayo. bapaknya siapa? Bapak Ajus. Saya Agus. Mama saya Agus Rizal Silitonga. Sekolah di SMA Carta Buana kelas 10. Mau panggil apa? Aira. Rachel. Shalom semua, nama saya Putri Selitonga. Saya panggilnya Putri. Ini ibu saya Melanika, and ini bapak saya panggilnya Richard. Saya saya sekolahnya di SMA Santa Ursula Jakarta. Wih, mantap. Anak Sanun. Soalnya saya selama ini panggilnya Bapak Penatua, ternyata Anita. Halo semua, nama saya Nicholas Tobing. Biasanya dipanggil Niko. Ini ibu saya Magdalena Siregar. Wih. Hai Niko. Saya kelas 10 di SMA Negeri 4 Bekasi. Oke. Bas ya, dalam basnya salah. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Kirei, biasa dipanggil Kirei. Nama panjang saya Christabel Kirei Raisa Dama, biasa dipanggil Kirei. Saya
bersama kedua orang tua saya, Mama Nancy Natali Riyad sama Papa John Renhat Simamora. Saya kelas 10 bersekolah di SMA 46 Negeri Jakarta. Makasih. Thank you. Halo. Nama saya Benito Jeremy Hatta Semarang, yang biasa dipanggil Benito. Di sini ada hadir kedua orang tua saya, Bapak Angelis Semarang dan Ibu Kamil Kamil. Opungnya? Informasi tambahan, di sebelah mama saya ada opung saya juga. Namanya apa? Namanya. Sekarang saya sekolah di SMA Negeri 28 Jakarta, kelas 10. Oke. Baiklah, kita masuk kepada pujian dari Kidung Jemaat 393. Bagi Yesus kuserahkan, dan dilanjutkan nanti renungan dari Amal Pendeta. Bagi Yesus, kita mulai. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Oh, betapa mengagumkan Maharaja semesta, mau memanggilku sahabat, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, oleh karena kemurahan-Mu Engkau juga selalu memelihara hidup kami dan selalu menaruh firman-Mu seperti saat ini. Biarlah hati kami terbuka karena karya Roh Kudus Tuhan untuk menerima firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membaca bagi kita Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran pelakitan. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Demikian firman. Jadi kenyataan firman ini kan ada bagi kita sekarang. Ada oknumnya di sini yang terus menggagas ya, supaya keturunannya juga belajar dan mau memberitakan kebenaran Tuhan. Jadi anak katekisasi ini pun seperti itu. Sekaranglah kalian ditanam di bait Tuhan, artinya dididik, diajarkan firman Tuhan. Nanti kalian akan seperti opung ini juga akan mengajarkan keturunan kalian. Itulah gunanya sekarang. Jadi bagaimana menyenangkan hati Tuhan, kita mau menyaksikan Dia baik. Jadi saya pernah merasa senang sekali kalau ada perbincangan, itu pendeta Syotangku baik itu, senang mendengar.
Nah seperti itulah Tuhan. Lebih daripada itu kesenangannya. Nah kalau pendeta senang mendengarnya, saya nggak memberi apa-apa. Tapi kalau Tuhan senang, Dia pasti memberi apa yang kita butuhkan. Itulah gunanya katekisasi. Ya, jadi jangan mau nanti ditipu iblis ya. Udah, bilang aja. Itu bisikan iblis itu ya. Bilang aja, sibuk mempersiapkan ujian. Padahal persiapan ujian itu harus lebih dekat pada Tuhan, bukan malah menjauh. Nah, jadi jangan ditipu nanti ya. Jadi kalau ada malas kalian, udah pasti dari iblis itu. Kalian harus menang. Itulah katekisasi, bukan hanya belajar di sini. Jadi juga mempraktekkan di luar. Jadi semakin belajar berarti semakin baik. Tadinya menjauh orang tua ketus ya. Misalnya mana tadi apa ya sekarang baru si putri misalnya, kenapa ini pasti perempuan ini putri. Putri apa sih Pak? Tapi nggak kayak gitu ya. Nggak tahu mau kayak gitu. Jadi dipanggil mamanya misalnya putri. Kok terus. Nah, itu. Nah, jadi setelah katekisasi ini itu contoh ya, bukan kayak gitu ya. Jadi contoh. Nah, jadi setelah katekisasi ini datang papanya dipanggil putri ya Pak. Sejuk. Kan gitu. Kadang ada gitu, saya lihat dipanggil orang tua jengkel. Pas baca buku dia jengkel, dibantingnya punya perantakan buruk-buruknya semua berusaha dibacanya. Jadi jangan, nggak perlu ada aksi-aksi kayak gitu. Kalau udah leksi dia semakin mengendalikan diri, menahan emosi. Di sekolah, ayo tawuran, tuh kalau kita dikeroyok, itu semua perbuatan sia-sia. Ayo kita musuhi si anu, biar dia punya geng masing-masing. Ada perubahan nantinya. Nah itu semua tipuan iblis itu. Mau untuk aksi-aksi yang anarkis, nah itu semua hasutan iblis itu. Jadi sekarang gunanya ini mengendalikan diri. Nah, jadi itulah harapan firman Tuhan bagi anak kami. Nanti hasil dari sini katekisasi itu penentunya nanti pilihan tua masih menyebarkan firman itu minimal ke anak cucunya. Misalnya si Praise Jido, mana si Praise Jido? Anugerah. Memang harus bolak-balik saya bilang Praise Jido. Buat bayangkan nanti ada anak-anak walaupun belum terbayangkan, coba aja. Saya bukan bapak itu, tapi tadi malah kau dan gua dituntun cucu. Situ orang siapa? Situ Mea. Situ Mea siapa ya? Dari sekarang ya itu datang. Bukan langsung. Atau ada saudaranya? Saya tahu tuh kayaknya dia memang dari KPI kan dari sana. Kita dari Medan ke Sumatera, kita dari mana? Coba aja tanya nanti. Kita dari gereja pun, pasti tanya. Tapi sebaliknya, saya tadi Benito bangun mau ke gereja. Ampun ini baru jam sekian. Jadi gak enak perasaan tadi. Tapi nggak pernah kayak gitu ya. Mantap. Mantap. Jadi itulah sama cucu nanti harus kau bela. Itulah firman Tuhan bagi kita. Mari kita setia kepadanya. Terus langsung kita lanjutkan ke satu lagi. Angkat lagi pujian. Kita angkat pujian lagi dari Mazmur 23. Kita mulai. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
padang yang berumput hijau, Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Bapa selamanya. Mari kita berdoa kembali. Kehadirat-Mu kami datang ya Allah Bapa di surga dalam Kristus Yesus Raja Gereja bagi kami. Menaikkan syafaat kami dan terlebih dahulu ampuni kami Tuhan, agar kiranya permohonan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Engkau telah melihat Tuhan keputusan dari anak-anak kami yang akan ikut katekisasi pada tahun ajaran baru ini. Bersama dengan orang-orang tua mereka Tuhan hadir di sini untuk menyatakan bahwa janji yang telah mereka ungkapkan ketika anak-anak mereka ini dibawa pada baptisan, mereka nyatakan lagi di dalam membawa anak-anak mereka untuk mempelajari firman Tuhan lebih jauh lagi, bertumbuh dan berbuah untuk mereka siap menjadi jemaat yang dewasa. Dan untuk itu Tuhan, pelajaran sepanjang setahun ini bukanlah waktu yang singkat. Namun kami percaya Tuhan akan menyertai anak-anak kami ini, dan mereka senantiasa ada di dalam sukacita untuk datang belajar setiap minggu. Demikian juga orang-orang tua mereka yang menunggu Tuhan agar tetap penuh dengan semangat menuntun dan membawa anak-anak mereka di setiap minggu mempelajari pelajarannya. Banyak sekali kendala-kendala yang akan mereka hadapi, terutama Tuhan, godaan-godaan yang membuat mereka, semangat mereka melemah oleh karena banyaknya pekerjaan dan tugas-tugas sekolah yang mereka harus juga ikuti. Namun berilah mereka, anak-anak kami ini Tuhan, kearifan, kebijaksanaan, dan marifat yang dari Tuhan, dan juga kerajinan untuk berdoa, menyerahkan segala aktivitas mereka, agar mereka tidak merasa terbeban untuk datang setiap minggu mengikuti pelajaran ini. Kami percayakan Tuhan anak-anak katekisasi ini dalam tangan pemeliharaan-Mu, agar mereka juga tetap sehat jasmani maupun rohani mereka di dalam mengikuti
pengajaran ini di sepanjang setahun ini. Kami berdoa untuk seluruh pengajar, Bapak Pendeta maupun para hamba-hamba-Mu ya Tuhan, para penatua yang ikut ambil bagian dalam pengajaran ini. Berilah juga hikmat dan kebijaksanaan dan marifat yang dari Tuhan dalam mempersiapkan semua bahan-bahan ini Tuhan. Dan juga kesehatan tentunya, agar setiap tanggung jawab yang telah diberikan kepada kami semua Tuhan dapat kami laksanakan tentunya di dalam sukacita dan rasa syukur. Tuhan, dan juga berkati para orang tua ini Tuhan, di dalam segala aktivitas mereka, di dalam membagi waktu dengan baik. Bapa yang baik, biarlah seluruh rangkaian dari acara hari ini yang akan juga selesai, kami pertaruhkan dalam tangan-Mu, dan mulai minggu depan mereka akan menunjukkan keseriusan dan janji mereka terhadap Tuhan melalui kehadiran mereka untuk belajar di sekitar firman-Mu. Inilah doa dan harapan kami pada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang tetap memeliharakan kami semuanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita angkat lagi pujian dari Jadilah Tuhan Kehendak-Mu. Ya, kita mulai. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanam Dia di tangan-Mu, bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, sucikan hati pikiranku, dirilah aku dan ujilah ku di depan-Mu, sujud sembah. Bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia adalah Bapa dan bersekutu Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah pembukaan selesai, kami serahkan kembali. Terima kasih kepada ibadah. Ikut kepada Tuhan, ibadah kita hari ini sudah selesai. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan singkat. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan, saya mau nanya dulu nih kepada adik-adik sekalian. Dan dari itu apa sebenarnya tujuan kamu masuk ke gereja? Bapak disuruh mama, atau karena keinginan sendiri atau apa, whatever? Ya, memang pengen Diri sendiri itu. Kalau kira gimana? Ya sendiri, keinginan sendiri juga. Disuruh mama. Disuruh mama. Iya. Dia udah nggak mau. Duluan. Oh iya, yang udah. Kalau Putri?
ini sendiri ya. Apa tujuannya? Ya. Siapa? Rachel gimana Rachel? Ini sendiri. Tujuannya? Ya. Kalau anugerah? Jadi kalau dari suruh naik tapi dengan sekarang ini apakah masih tetap karena disuruh orang tua atau ini juga dari diri sendiri? Masih Apa tujuannya Pak Ibu? Hanya karena disuruh orang tua? Iya. Iya, jujur. Kalau Moses? Setengah-setengah. Apa itu? Setengah-setengah? Kayak ngambang gitu ya? Lebih berat mana? Kalau apa? Indonesia? Saya keinginan sendiri juga. Tujuannya biar bisa lebih mengenal Tuhan. Mantap. Karena ada juga nanti kan SMK ada praktek kerja, jadi sekalian sekedar sekarang. Kayaknya orang langsung terinspirasi ya. Diwajibin. Ngapain setara? Militer itu beda. Militer. Baik, terima kasih atas kejujuran kalian adik-adik semua. Apa namanya, tujuan daripada kalian itu semuanya adalah tidak ada yang salah. Tapi sekalipun tadinya memang karena seorang tua kalau bisa memotivasi diri ya. Kalau kita keinginan dari diri sendiri. Karena untuk apa tujuannya sebenarnya? Karena saya sudah menyebutkan untuk mendalami firman Tuhan. Ya kan, tadi sudah kita sebutkan juga sebenarnya fokus kita adalah untuk mengenal Yesus dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan setia sampai selama-lamanya. Ya. Tadi saya sudah bagikan pengajaran kita selama 1 tahun ini. Adakah yang belum dapat? Baik. Tadi kalau nggak salah orang tua juga dapat juga ya di bagian. Jadi saya jelaskan secara singkat. Kita akan memulai pengajaran ini dari tanggal 18 September minggu depan dan mengenai tata tertib akan saya jelaskan setelah ini dan diakhiri nanti atau lepas CD tanggal 20 Agustus tahun mendatang. Jadi kurang lebih 1 tahun, tapi kita seminggu sekali ya. Lalu ada jeda pada saat di bulan Desember karena bulan Natal. Jadi ada 2 minggu di situ bisa tidak ada pengajaran katekisasi. Lalu untuk lebih mendalam kita juga akan lakukan tontonan secara visual, yaitu tanggal 8 Oktober. Lihat yang semuanya. 8 Oktober kita akan nonton film Jesus of Nazareth. Dilanjut dengan pembahasan. Ya, jadi nontonnya kita di ruangan ini dan film ini durasinya lumayan panjang, jadi kita nanti akan bagi 2. Maksudnya ini, dan pertama ini kita hari ini hari Sabtu supaya tidak terlalu panjang nanti hari Minggu kan. Ini hanya 2 kali, tanggal 8 Oktober sama 15 Oktober, hanya 1 film. Nah, di nonton film ini kita akan bersama-sama dengan Amang Pendeta kita, bersama-sama menonton di sini. Lalu nanti akan kita ada pembahasan berikut skill artinya adegan. Mungkin nanti Amang Pendeta bisa menjelaskan karena popcorn ya. Seperti demikian. Lalu
sudah saya bagikan kepada kalian semua kecuali satu orang belum ya, nanti akan saya sebutkan karena belum mendaftari ya. Ada 40 mata pelajaran, 40 bab. Lalu kita ada mengadakan evaluasi 3 kali ya, evaluasi pertama, kedua, ketiga. Nah ini juga jangan langsung terlalu tegang, tidak ada kok evaluasi kedua daripada buku tersebut. Kita hanya ingin tahu apakah kalian mengikuti yang sama atau hanya membaca lewat PC saja gitu ya. Jadi tidak apa namanya. Dan guru-guru pengajar kita kombinasi daripada para pendeta juga para pengasuh. Demikian tentang pengajaran tahun 2023. Ada yang mau menanyakan sebelum kita ke tata tertib? Nggak ada ya, udah pada lapar ya. Ya nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas, kalian boleh nanya ke saya. Nanti boleh diapri. Boleh kamu juga ada beberapa dari periode sebelumnya lagi nelfon saya, nggak apa-apa. Dia kalau tidak jelas dia menelpon. Nanti cuma Indonesia dong, nggak apa-apa. Pak, saya pulang terlambat. Kemudian saya akan menjelaskan tata tertib. Bukan dulu, tanda terima. Tidak sehari-hari. Jadi dalam dibagi. Ya, seperti saya tadi sudah sebutkan, pengajaran katekisasi ini juga kita punya tata tertib sebagaimana kalian juga melakukan di sekolah. Nah, dalam tata tertib ini saya bacakan aja ya. Yang pertama, mengikuti seluruh kegiatan dengan sebaik-baiknya. Jadi maksudnya sebaik-baiknya itu jangan malas-malasan ya, dengan setengah-setengah hati. Bila tidak hadir, dibuat surat alasan tidak hadir dari orang tua atau wali. Jadi kita harap maksudnya sama seperti di sekolah, jangan terlalu mudah bila nggak bisa datang atau nggak ada kabar. Nah kita mohon kerjasama dari anak-anak bersama orang tua dalam hal ini. Kemudian kalau sampai tidak bisa hadir karena sesuatu hal, dia harus membuat ringkasan. Ya, begitu pertemuan berikutnya langsung memberikan ringkasannya. Ringkasan itu diserahkan nanti ke saya. Dan ringkasan tersebut harus para orang tua ya. Kemudian pelajaran. Kalau kita pelajaran dimulai jam 11 mungkin tidak? Nggak mungkin. Kalau kita belum selesai jam 12 nggak juga. Ada ada jam 12 kan? 12:15 kan? 12:15 sama satu lah kalian. Lama. Ya maksud saya sih 12:15 lah lebih cepat selesai ya. 12:15 ya. Nah 12:15 mulai. Jadi kalau Enggak, kadang pendetanya itu malah lebih cepat. 12:15 ya. Bilang aja. Kemudian Mending dikasih waktu 15 menit selesai. mulai ya. Hah? Ini nanti tugas daripada ketua kelas memastikan bahwa anak-anak kakak semua sudah berada di kelas sebelum dimulai. Jangan sampai nanti sudah mau dimulai baru ada 2 orang, 3 orang sehingga membuat kita jadi molor ya. Kemudian mengikuti pelajaran dengan tertib artinya ya dengan fokus, jangan banyak ngobrol kiri kanan, pokoknya harus fokus ya. Kemudian melaksanakan tugas yang diberikan pengajar baik di kelas maupun PR ya. Terus tidak diperkenankan makan atau minum di dalam kelas selama pelajaran tidak diperkenankan, karena itu akan mengganggu fokus kalian. Lalu ketua kelas tadi
saya sebutkan, ketua kelas mempersiapkan ruangan kelas sebelum dan sesudah pelajaran. Nah, ketua kelas kita akan digilir ya, sebulan sekali. Nanti akan diganti ketua kelas, atau nanti kalau ada kalian kesepakatan boleh memilih salah satu orang di antara kalian sebagai ketua kelas seumur hidup. Sampai selesai. Saya pun jadi bapak. Gak Kemudian lulus-lulus. nomor 5, buku wajib ya. Nah ini harus, karena kita kan sekarang ini kan pengajarannya sistemnya tatap muka, bukan seperti yang tahun lalu online. Tatap muka, jadi yang kalian harus bawa adalah Alkitab, wajib. Jangan sampai nanti mereka bilang buka Lukas sekian-sekian, repot, nggak boleh ada handphone, harus tidak diizinkan membuka dari handphone karena kita juga belajar untuk membuka secara cepat. Lalu kemudian buku hidup jemaat dan PKJ, ya. Pinjam gereja itu ada. Kemudian buku katekisasi CV yang sudah kalian pegang sekarang. Kemudian buku catatan wajib itu ya. Buku ringkasan khotbah setiap minggu. Jadi ketika kalian mengikuti ibadah paginya, Ringkasannya kalian sama harus semua. bikin ringkasan khotbah. Lalu nanti minta ditandatangani dan diparaf oleh guru pengajar. Kemudian di scan dalam bentuk PDF kirim ke saya. Kalian sudah pada paham kan, diaplikasikan di mobile masing-masing ya untuk scan ya. Nanti di foto, di scan, kirim ke saya. Kemudian buku katekismus Biar jelas, saya belum bagikan, nanti akan saya susulkan. Itu. Nah, ini pengalaman nih biasanya kalau ada nih anak nih setiap hari Minggu yang direpotin orang tuanya aja, aduh gimana buku jimat saya, Alkitab saya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dimohon kalian punya satu tas, isinya yang seperti yang saya sebutkan tadi, ada Alkitab, KJ, PKJ, buku catatan. Itu aja itu. Satu tas yang pindah-pindah. Jangan dipakai besok dipakai untuk sekolah, enggak, satu tas apa namanya itu, banyak tas kantongan yang bagus kan sekarang ya. Nah, supaya begitu hari Minggu tinggal hunting aja gitu ya. Kemudian yang wajib kalian hafal adalah pengakuan iman rasuli. Biasanya ini sampai beberapa kali pertemuan itu baru kalian bisa menghafal. Bahkan ada pernah pengalaman pas dulu saat mau naik CD menghafal. Itu jangan sampai terjadi seperti itu ya. Ini harus dihafal. Sebenarnya nanti di dalam pelajaran bukan hanya hafalan, kalian juga harus bisa menjabarkan. Ada di dalam beberapa bagian. Kemudian nama kita perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, jadi kalian harus tahu apa contohnya. Lukas, apakah itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Baru. Nah, maksudnya harus dihafal supaya dimudahkan kita untuk membuka kitab tersebut. Dan kita juga Di sekolah minggu kan di sekolah apa? Alkitab setiap hari ya. Terakhir adalah hukum Taurat. Kita bilang kita belajar hukum Taurat, kalian harus menghafal itu ada hukum Taurat. Demikian. Nah, ini boleh kalian dibawa nanti ditandatangani, diketahui oleh orang tua, lalu nanti difoto, di scan oleh saya hari ini ya. Nah, maksudnya kenapa harus ini kata orang tua? Inilah supaya orang tua mengetahui inilah kata tertib yang kita jalankan selama pengajaran katekisasi di ini. Jadi supaya para orang tua juga aware dengan kata tertib ini agar bisa berjalan sebaik mungkin. Demikian.
biasanya. Baik, ada ralat sedikit untuk ringkasan khotbah. Tadi saya sebutkan kita datangani oleh guru pengajar. Bukan, maksud saya adalah kita datangani oleh yang berkhotbah saat itu. Jadi biasanya kalian masih ada di proses Karena yang khotbah belum tentu dia yang ngajar. paham ya? Jadi jangan sampai kalian Kan ada cuma khotbah doang langsung sampai di pergi. luar pendetanya itu pergi. Makanya jadi penatua kan. Oke. Dia kalau ngajar penatua. Hingga saat ini ada yang masih yang mau ditanyakan? Mungkin dari orang tua juga boleh menanyakan. Boleh. Itu di kelas boleh buka handphone. Di kelas sudah ada di dalam sini, tidak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Harus jawab. Handphone nggak boleh. Hah? iPad boleh. Bagaimana? Masih ada yang perlu ditanyakan? Nah, iPhone boleh. sekarang untuk ketua kelas di bulan pertama, bagaimana kalau kita minta kesediaan daripada yang paling senior? Moses. Alright. Setuju? Setuju? Ya. Jadi Moses sudah tahu tanggung jawabnya ya. Harus memastikan mereka di ruangan ini sebelum dimulai pelajaran. Kemudian ruangan harus Seret. bangku segala macam. Diseret. Woi, cepetan woi. Dan kerapian harus dijaga sebelum dan sesudah kembali ya. Kemudian kita juga biasanya sebelum dimulai pelajaran selalu ada dipimpin satu ayat lagu dan dua pembukaan dan dua penutup. Nah itu juga tanggung jawab daripada ketua untuk menjadwalkan. Misalkan minggu depan ketua sendiri, minggu depannya lagi siapa, kamu bikin jadwal ya. Nanti bisa kirim ke saya supaya saya bikin monitor. Bisa ya? Betul ya? Baik. Kalau tidak ada lagi yang mau bertanya dari adik-adik sekalian maupun dari bapak ibu sekalian, saya pikir penjelasan saya sampai demikian. Terima kasih. Salam, Tuhan memberkati. Mungkin ya saya minta kesediaan dari memperlihatkan di doa makan. Kita berdoa. Ditunggu-tunggu. Terima kasih Bapak, jika acara ini boleh usai, tetapi biarlah pemahaman akan tetap Tuhan berikan. Dan saat ini juga kami akan menikmati hidangan karena kasih sayang Tuhan dalam Kau tetap menjamannya terlebih dahulu, sehingga kami akan memperoleh tenaga baru daripadanya. Dan seusai kami makan bersama, kami juga akan melanjutkan aktivitas yang berikutnya, bahkan akan kembali ke tempat kami masing-masing. Biarlah damai sejahtera Tuhan yang beserta dengan kami. Dalam Kristus Yesus kami berucap syukur. Amin.